Assalamualaikum sahabat story, kembali lagi ya bersama saya di channel Kang Asep. Jadi guys, di video kali ini kita masuk lagi di segmen kriminal. Dan yang saya ceritakan yaitu sebuah kasus yang terjadi di Alabama, Amerika Serikat pada tahun 2015 silam. Di mana ini ada suatu kasus seorang pelaku pembunuhan dinyatakan melakukan pembunuhan padahal dirinya sendiri tidak melakukan pembunuhan. Nah, aneh kan? Sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tonton videonya sampai habis. Oke guys, jadi diceritakan pada tahun 2015, seorang remaja berusia 15 tahun bernama LaKate Smith melakukan perampokan bersama dengan 4 orang temannya. Jadi segeng yang melakukan perampokan di sebuah rumah di Millbrook, Alabama, Amerika Serikat. Nah, ketika sedang melakukan aksi perampokan, ada warga yang mengetahui aksi mereka itu, kemudian menelepon ke pihak kepolisian. Nah, polisi kemudian dengan cepat tanggap dan menuju ke TKP. Nah, melihat keberadaan kepolisian, geng si Smith ini kemudian berniat untuk melarikan diri lewat kamar belakang, lewat pintu belakang. Nah, akhirnya terjadilah baku tembak antara geng si Smith dan kepolisian. Nah, yang terjadi, si temannya Smith ini kemudian tertembak dan meninggal bernama Adonte Washington. Nah, pelakunya yaitu petugas kepolisian sendiri, karena berdasarkan dari kamera yang melekat pada tubuh si petugas kepolisian. Kemudian dibawalah ke persidangan. Nah, pada waktu itu juri menolak untuk mendakwa si polisi ini karena mereka mengatakan bahwa tindakan polisian itu udah benar. Nah, sedangkan si LaKate Smith itu divonis dengan 65 tahun penjara. Nah, sebelumnya yang ketiga temannya si LaKate Smith ini, mereka mengaku bersalah. Nah, sedangkan si LaKate Smith ini, dia menolak untuk mengaku bersalah dan lebih memilih untuk berjuang di pengadilan. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini terkait dengan hukum yang berada di Alabama, yang berlaku di Alabama, di mana yang dinamakan yaitu hukum Fondi Murder. Seseorang yang mengangkat senjata, seorang yang memegang senjata, dan di situ ada korban, maka dia dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan. Atau contoh lain, misalkan ketika seorang melakukan perampokan di sebuah toko. Nah, si pelaku perampokan ini hanya merampok saja, tidak berniat untuk membunuh. Nah, tetapi si pemilik toko kemudian meninggal, tetapi meninggalnya bukan dibunuh. Meninggalnya karena sakit jantung. Nah, si pelaku perampokan ini bisa dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan. Contoh lain misalkan ketika Anda punya mobil dan mobil Anda itu kemudian dipinjam seseorang, dipinjam oleh teman Anda, dan mobil itu dipakai untuk melakukan aksi kejahatan dan ada korban. Nah, si pemilik mobil itu bisa kena juga, bisa didakwa sebagai kasus pembunuhan. Nah, dan itulah politik Fondi Murder. Dan itu sangat umum sekali diterapkan di 11 negara bagian Amerika Serikat. Nah, balik lagi ke si Smith ini. Nah, si Smith ini sebenarnya bisa saja dia mengaku bersalah dan hukumannya akan dikurangi menjadi 25 tahun, tapi dia menolak dan sebenarnya sangat beresiko sekali. Bahkan pengacaranya si Smith itu pada waktu di pengadilan itu merasa kecewa kepada jaksa.
Dia mengatakan bahwa ini sangat menyedihkan karena jelas-jelas pelaku pembunuhan temannya Lex Smith ini itu adalah petugas polisi. Nah, bahkan si ayahnya si Adonte ini yang bernama Andre Washington itu turut hadir juga di persidangan. Nah, tetapi dia sendiri tidak duduk sebagai penuntut, malahan dia duduk di sebelahnya Lex Smith ini untuk memberikan dukungan. Dan dia juga tidak menyalahkan si Lex Smith ini sebagai pelaku pembunuhan. Nah, ketika dibacakan vonis oleh hakim, nah si Lex Smith ini tertawa. Nah, hal itu wajar mungkin karena usianya pada waktu itu masih remaja. Oke guys, jadi itulah kisah singkat dari Lex Smith yang didakwa karena kasus pembunuhan. Nah, sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang didakwa di bawah hukum Pondi Mundur ini. Nah, pertanyaannya, kalau di Indonesia sendiri itu menerapkan sistem seperti itu nggak ya? Nah, bagi kalian yang sudah mengetahui, yang paham tentang hukum Indonesia, dia bisa tulis di komentar ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Sampai ketemu nanti di pembahasan berikutnya.